Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Matematika kelas 10-3 ingin mengerjakan tugas akhir, yaitu menjelaskan materi dari semester 1 hingga semester 2. Jadi materi pertama kita ini ada eksponen. Eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Jadi di sini ada contoh soal 2 pangkat 5, 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 dan min 2 pangkat 3. Penyelesaiannya yaitu 2 pangkat 5 ini tuh 2-nya dikali sebanyak 5 kali. Jadi kayak 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya kan 32. Nah, sedangkan yang nomor 2 itu 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Jadi kalau ada perkalian berpangkat, pangkatnya ditambah. Jadi ya 3 kali 4 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 12 pangkat 5. Nah, yang terakhir ini ada min 2 pangkat 3. Min 2-nya dikali sebanyak 3 kali. Hasilnya min 8. Nah, sekarang aku mau ngejelasin logaritma. Logaritma itu suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen. Contoh soalnya 3 log 9 ditambah 2 log 8. 9-nya kita ubah jadi bentuk pangkat, begitupun dengan 8-nya. Jadi 3 log 3 pangkat 2 ditambah 2 log 2 pangkat 3. Nah, pangkatnya kita pindahin ke depan. Jadi 2 kali 3 log 3 ditambah 3 kali 2 log 2. 3 log 3 sama 2 log 2 ini bisa kita eliminasi. Hasilnya sisa 1 kan. Nah, jadi 2 tambah 3, yaitu 5. Di sini ada soal diketahui barisan aritmatika 5, 10, 15, 20. Tentukan jumlah suku ke-10 dan ke-20. Caranya, kita harus mencari A dulu. A itu adalah suku pertama atau suku awal. Karena suku awalnya itu 5, jadi kita masukin 5. Nah, kedua kita mencari B. B itu beda atau selisih antar bilangan. Nah, kita jadi 10 kurang 5 sama dengan 5. Di bawahnya kita masuk ke rumusnya, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. UN-nya N-nya itu diganti 10 karena yang diminta kan tentukan jumlah suku ke-10. Nah, jadi U10 ditambah 5 ditambah 10 kurang 1 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 9 kali 5. Jadinya 50. Nah, kita harus cari yang suku ke-20-nya. Kita masukin lagi rumusnya, yaitu UN ditambah A ditambah N kurang 1 dikali B. U20 sama dengan 5 ditambah 20 kurang 1 dikali 5. 5 ditambah 19 dikali 5 yaitu 100. Nah, karena dimintanya jumlah, jadi kita jumlahin deh. 50 ditambah 100 sama dengan 150. Selanjutnya ada materi deret aritmatika. Nah, di sini ada contoh soal diketahui data yaitu 9, 12, 15 dan seterusnya. Tentukan jumlah 10 suku pertamanya. Nah, karena di sini tidak ada UN atau suku terakhirnya, maka kita menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, diketahui dari data tadi, A-nya itu 9 atau suku pertamanya itu 9 dan B-nya itu 3. Dapat dari mana 3? Beda itu didapatkan dari U kedua, yaitu suku kedua dikurang suku pertama, yaitu 12 dikurang 9. Nah, jadinya 3. Nah, masukinlah angka-angka ini ke rumusnya. Jadi S10 atau suku ke-10, jumlah suku ke-10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 dikali A-nya berapa? 9 ditambah 10 dikurang 1 dikali bedanya 3. Jadi suku 10 sama dengan 5 dikali 18 ditambah 9 dikali 3. Nah, jumlah suku ke-10-nya jadi sama dengan 5 dikali 18, 9 kali 3 berapa? 27. Nah, S10-nya jadi sama dengan 5, 18 tambah 27 berapa? 45. 5 kali 45 jadi 225. Jadi jumlah 10 suku pertamanya itu 225. Nah, materi kita selanjutnya adalah barisan geometri. Di sini ada contoh soal, yaitu tentukan suku kelima dari barisan geometri berikut, yaitu ada 3, 9, 27, dan seterusnya.
Jadi, rumus dari barisan geometri itu sendiri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. N itu adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan R adalah rasio. Rasio adalah suku kedua dibagi suku pertama. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Jadi U5 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 5 dikurang 1. Jadinya U5 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 4. Nah, U5 sama dengan 3 pangkat 4 berapa? 81. Nah, jadi U5 sama dengan 3 dikali 81 hasilnya 243. Lanjut, ada materi deret geometri. Di sini ada contoh, tentukan jumlah 5 suku pertama deret, yaitu 3, 6, 12, dan seterusnya. Nah, caranya itu Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Kenapa pakai rumus ini? Karena rasionya itu lebih dari 1. Rasio itu suku kedua dibagi suku pertama, yaitu 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, 2 itu lebih dari 1 kan, makanya pakai rumus ini. Nah, selanjutnya yang ditanya itu adalah jumlah 5 suku pertama, maka N-nya kita ganti sama 5. Jadi S5 sama dengan 3 dikali 2, karena rasionya itu 2. Nah, pangkat 5 dikurang 1. 5-nya dari mana? Karena yang ditanya itu kan N, jumlah 5 suku pertama, maka diganti 5 N-nya. Per R dikurang 1. R-nya berapa tadi? 2. Maka jadinya 2 dikurang 1. Lanjut, S5 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 5 itu 32 dikurang 1 per 2 kurang 1 yaitu 1. Jadi S5 sama dengan 32 dikurang 1 yaitu 31. 3 dikali 31 sama dengan 93. Jadi jumlah 5 suku pertama deret geometri tersebut adalah 93. Jadi materi kita selanjutnya yaitu ada trigonometri. Nah, di sini kita mempunyai soal yaitu tentukan panjang PQ. Nah, cara menentukannya ini yaitu tinggi sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurang alas kuadrat. Nah, di sini sisi miringnya itu 5 dan alasnya itu 4 panjangnya. Nah, jadi akar dari 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Nah, 5 kuadrat itu adalah 25. 4 kuadrat itu 16. Jadi akar dari 25 dikurang 16. Maka 25 dikurang 16 itu 9. Jadi akar dari 9 itu 3. Jadi panjang PQ-nya itu adalah 3 cm. Materi kita selanjutnya yaitu sistem persamaan linear. Di sini kita mempunyai soal tentukan nilai Y dari sistem persamaan linear berikut. Persamaan yang pertama yaitu X dikurang 6Y sama dengan min 35. Lalu persamaan yang kedua 2X dikurang 5Y sama dengan 21. Di sini aku mau mengeliminasi variabel X dulu. Jadi persamaan yang pertama itu kita kali 2 dulu menjadi 2X dikurang 12Y sama dengan min 70. Nah, agar bisa tereliminasi di sini kita kurang ya dengan persamaan yang kedua. Jadi menghasilkan min 7Y dikurang min 91. Lalu Y-nya sama dengan min 91 per min 7 karena min 7-nya pindah ruas menjadi pembagian. Jadi Y-nya itu sama dengan 13. Lanjut, materi kita ada sistem pertidaksamaan linear. Nah, di sini kita ada contoh soal, tentukan grafik dari kedua pertidaksamaan berikut ini. Persamaan yang pertama yaitu 4X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 16. Lalu persamaan yang kedua 5X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10. Nah, cara menjawabnya itu atau cara membuat grafiknya yaitu seperti tabel berikut ini. Nah, kalian buat dulu template X dan Y dan nolnya. Lalu jika ingin mencari X, tutup angka Y-nya. Lalu jika ingin mencari Y, tutup angka X-nya. Nah, lalu didapatkan titik X, Y yaitu 0,5 dan 4,0. Nah, grafiknya ada
terletak pada gambar di samping ini. Nah, untuk mencari titik arsirannya atau arah arsirannya, yaitu kita melakukan uji titik 0,0. Nah, kita menggunakan salah satu persamaan di atas, yaitu kita menggunakan 4x ditambah 8y kurang dari sama dengan 16. Lalu kita ganti x-nya dengan 0. Jadi 4 dikali 0 ditambah 8 kali 0 kurang dari atau sama dengan 16. Nah, hasilnya 4 kali 0, 0, 8 tambah 0, 0, 0 tambah 0, ya 0. Jadi 0 kurang dari sama dengan 16. Nah, jika pernyataan itu benar, maka arsiran itu mengarah ke titik 0,0 seperti pada grafik di samping ini. Lanjut, di sini ada materi fungsi kuadrat. Nah, di sini ada contoh. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 10x ditambah 25 sama dengan 0. Di sini aku menggunakan cara faktorisasi. Nah, cara faktorisasi ini gimana sih caranya? Nah, jadi cara faktorisasi ini berapa yang dikali 25 tapi kalau ditambah jadi 10. Nah, di sini ada dua kemungkinan kan ya. Jadi min 5 sama min 5 kalau dikali kan jadi 25, tapi kalau ditambah itu hasilnya 0, maka itu bukan akar-akar penyelesaiannya. Nah, jadi di sini ada nih 5 dikali 5 kan hasilnya 25, tapi kalau ditambah itu jadinya 10 kan. Nah, makanya jadinya akar-akar penyelesaiannya tuh 5 dan 5. Nah, template-nya tuh seperti ini. X ditambah 5 lalu dikali X ditambah 5 juga. Kenapa ditambah? Karena 5-nya kan positif. Nah, jadi hasil akhirnya tuh X-nya itu jadinya min 5 dua-duanya. Karena kalau diturunin tuh jadi berubah tandanya. Lanjut, ada materi menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Di sini ada dua cara, yaitu faktorisasi seperti kita yang kerjakan tadi, lalu ada rumus ABC. Nah, rumus ABC ini akan kita gunakan sekarang. Di sini ada contoh satu persamaan, yaitu x kuadrat dikurang 7x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, cara ABC ini rumusnya adalah x1 x2 sama dengan min b plus minus akar dari b kuadrat dikurang 4ac dibagi 2a. Lalu x1 X2-nya sama dengan, di sini sudah kita ketahui A-nya itu 1, B-nya min 7, dan C-nya itu 6. Maka kita ganti semua variabel ini menjadi angka ini. Lalu jadi min 7 plus minus akar dari 7 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 6 dibagi 2 dikali 1. Nah, lanjut, X1 X2-nya berarti sama dengan min 7 plus minus akar 49 dikurang 24 dibagi 2. Lalu X1 X2-nya sama dengan min 7 plus minus akar 25 dibagi 2. X1 X2 sama dengan min 7 plus minus akar 25 per 2. Akar 25 itu 5 per 2. Nah, jadi X1-nya itu berarti X1 X2-nya itu salah satu dari plus minus ini. Jadi X1-nya itu plus, X2-nya itu min. Nah, jadi aku di sini gunain X1-nya yang plus. Berarti X1-nya sama dengan min 7 plus 5 dibagi 2. X1-nya berapa? Sama dengan min 2 dibagi 2. X1 sama dengan min 1. Nah, X2-nya ini berarti aku gunain min. X2-nya berarti sama dengan min 7 dikurang 5 per 2. Jadi X2-nya itu sama dengan min 12 per 2. Nah, X2-nya menjadi min 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahladini Fahima, absen 42 dari kelompok 4. Saya akan memberi soal tentang persamaan TK. Pakai yang baru yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan X pangkat 2 ditambah 2X min 6 sama dengan 0. Dari sini kita sudah tahu nih, diketahui bahwa A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C-nya ini sama dengan min 6. Untuk caranya kita yang pertama pakai yang PK lama. Nah, untuk cara yang pertama itu kita pakai X1 ditambah X2. Sedangkan rumus X1 tambah X2 adalah min B per A. Yang berarti min 2 per 1. Sama dengan yang kalau dihasilkan menjadi min 2. Lanjut, kita pakai X1 dikali X2.
Nah, rumus X1 dikali X2 ini kan C per A. Nah, kita masukin lagi nih. Berarti kan min 6 per 1, yang hasilnya itu min 6. Nah, untuk tahap selanjutnya kita pakai yang PK baru. Perlu diketahui kalau PK baru ini tuh kan yang P-nya sama dengan 2X1, yang Q-nya sama dengan 2X2. Nah, jadi kita di sini PK baru itu kita harus nambah P dan Q. Berarti kita harus menambah 2X1 ditambah 2X2. Karena ini pertambahan dan ini kan sama-sama 2 ya. Jadi kita satuin aja nih. Jadi 2 tanda kurung X1 ditambah X2. Nah, kayak gini bentukannya. Nah, karena tadi kan di sini ada X1 tambah X2. Tadi kita sudah menghitung di PK lama X1 tambah X2. Tinggal kita masukin yang sudah dihasilkan, yang sudah kita hitung tadi ke dalam sini. Jadi hasilnya 2 dikali min 2. Nah, 2 kali min 2 berapa sih? Ya, benar, min 4. Nah, cara selanjutnya itu P dikali Q. Ya, berarti kan 2X1 dikali 2X2 kan. Kalau yang penjumlahan pertambahan tadi 2-nya tinggal kita satuin, yang di perkalian ini kita nggak harus disatuin, nggak boleh disatuin. Jadi di perkalian ini karena sama-sama 2, jadi kita tambah 2 tambah 2 sama dengan 4. 4-nya ditaruh di sini, yang berarti 4 dikali X1 dikali X2. Tadi X1 dikali X2 kita udah nemu kan di yang sudah kita kerjakan tadi yang di PK lama. Nah, kita masukin min 6, berarti 4 dikali min 6. Yang hasilnya min 24. Nah, belum sampai sini. Kita masih ada kita masih ada satu tahap lagi, yaitu rumusnya X pangkat 2 min tanda kurung X1 tambah X2 tutup kurung X ditambah tanda kurung X1 dikali X2 tutup kurung sama dengan 0. Nah, jadi ini yang kita turunin ke bawah, X pangkat 2 min. Nah, ini kan tadi X1 tambah X2 itu udah kita hitung ya, yang di PK baru, bukan yang PK lama ya, PK baru. Nah, kita masukin min 4, X1 tambah X2 kan tadi hasilnya min 4, kita masukin min 4, turunin X, turunin tambahnya, terus tadi kan X1 kali X2 sudah kita temuin juga ya, hasilnya min 24. Nah, kita turunin sama dengan 0. Belum selesai, kita masih harus ini lagi ya, turunin lagi. Ini jadi X-nya, X pangkat 2 ini turun. Terus kan nih ada nih, min ketemu min. Minnya ketemu sama yang min 4. Jadi min ketemu min sama dengan plus. Nah, ini kita kasih plus, terus 4X-nya kita turunin. Terus ada ini plus ketemu min. Plus ketemu min jadi min. Nah, kita kasih min, terus kita turunin 24-nya. Terus kita turunin sama dengan 0. Jadi inilah hasilnya. Hasilnya itu X pangkat 2 ditambah 4X min 24 sama dengan 0. Terima kasih. Materi kita selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Nah, tabel distribusi frekuensi dibagi menjadi 2, yaitu tunggal dan kelompok. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya. Lalu, jika ingin membuat histogram dan poligon, yang kita perlukan adalah TB, yaitu tepi bawah, dan TA, dan XI, yaitu titik tengah. Nah, jika ingin membuat histogram, TB ini kita perlukan. Nah, cara mencarinya ini tepi bawah yaitu angka terkecil di kelas tersebut, lalu dikurang 0,5. Nah, lalu TA ini adalah tepi atas, yaitu angka terbesar di kelas tersebut yang ditambah 0,5. Lalu XI atau titik tengah yaitu tepi bawah ditambah tepi atas lalu dibagi 2, seperti tabel berikut ini. Materi selanjutnya yaitu rata-rata data tunggal. Di sini ada contoh soal diketahui data 6, 5, 8, 2, 3, dan 12. Tentukan rata-ratanya. Di sini ada rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Yaitu kita masukin ya teman-teman jumlah datanya. Yang di atas yang 6 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 3 tambah 12 dibagi 6. 6-nya ini dari banyaknya data yang di atas ini. Jadi 36 dibagi 6 sama dengan 6. Sekarang aku mau ngejelasin modus. Di sini ada soal, yaitu diketahui data 2, 3, 7, 8, 2, dan 3. Nah, tentukan modusnya. Pertama-tama kita urutin dari data yang paling kecil dulu, yaitu 2,
2, 3, 3, 3, 7, dan 8. Habis itu kita tentuin modusnya. Modus itu data yang paling banyak muncul atau yang frekuensi munculnya paling besar. Maka dari data di atas, modusnya itu 3. Jadi materi kita sekarang ini ada median. Median dibagi menjadi 2, yaitu data ganjil dan data genap. Di sini kita ada contoh soal, yaitu 2, 4, 5, 3, 7, 8, dan 4. Di sini kita urutkan yang paling terkecil dulu ya teman-teman. Jadi ada 2, 3, 4, 4, 5, 7, dan 8. Nah, di sini kan jumlah datanya itu ada 7, berarti ganjil dong. Nah, jadi kalau ganjil tuh rumusnya median sama dengan XN tambah 1 dibagi 2. Nah, ini kita masukin rumusnya. N-nya itu jumlah datanya teman-teman. Jadi X7 ditambah 1 dibagi 2. Jadi X8 bagi 2 sama dengan X4. Nah, di sini kita cari dulu X4-nya itu berapa. Nah, di sini X4-nya itu ada di data nomor 4. Nah, sekarang kita masuk ke materi kuartil. Di sini ada contoh soal, tentukan Q1 yaitu kuartil pertama dari data berikut. 3, 3, 4, 5, 8, 8, 7, 4, 9, 5, 7. Nah, pertama-tama ini kita urutkan dulu data-data di atas. Nah, setelah dihitung-hitung, wah jumlahnya ada 11 yaitu ganjil. Maka kita menggunakan rumus ini. Berarti Q1 sama dengan X1 per 4 dikali N ditambah 1. N-nya itu berapa jumlah datanya yaitu 11. Berarti Q1 sama dengan X1 per 4 dikali 11 ditambah 1. Q1 sama dengan X1 per 4 dikali 12. Q1 sama dengan X12 per 4. Q1 sama dengan X12 bagi 4, 3. Berarti Q1-nya atau kuartil pertamanya itu ada di data ketiga, yaitu data ketiga adalah 4. Nah, sekarang kita masuk ke materi simpangan baku dan ragam. Di sini ada soal, hitunglah simpangan baku dan ragam dari data berikut. Nah, caranya itu simpangan baku kita harus mengetahui XI atau nilai tengahnya dikurang X bar. Di sini sudah diketahui X barnya itu 5 atau X rata-ratanya itu 5. Nah, di sini masing-masing XI-nya dikurang dengan X barnya atau X rata-ratanya. Nah, ini data-datanya dan sudah juga dikuadratkan. Nah, simpangan baku sendiri rumusnya itu akar dari sigma atau jumlah dari XI dikurang X bar kuadrat per N, yaitu jumlah datanya. Berarti S atau simpangan bakunya sama dengan akar dari 75 per 5. Jadi simpangan bakunya sama dengan akar dari 15 yaitu 3,87. Nah, untuk simpangan ragamnya sendiri itu akar kuadratnya dari simpangan baku, yaitu R kuadrat sama dengan akar dari 15 kuadrat. Berarti akar sama kuadratnya ini kita bisa eliminasi. Berarti jadinya simpangan ragamnya itu 15. Sekarang kita masuk ke materi desil dan persentil. Di sini ada contoh soal, tentukan nilai D2 atau desil kedua dari data berikut ini. Nah, caranya itu kita pertama-tama urutkan dulu datanya dari yang paling kecil. Nah, di sini rumusnya itu D2 sama dengan XI, I-nya itu berapa desil ke berapa yang ditanya. Lalu dikali N itu jumlah datanya, ditambah 1 dibagi 10. Berarti D2 sama dengan XI, I-nya itu diganti 2, dikali N-nya berapa jumlah datanya itu 9 ditambah 1 dibagi 10. D2 sama dengan X2 dikali 10 per 10. Nah, 10 bagi 10 bisa dieliminasi, berarti tersisa X2. D2 itu berarti sama dengan X2. X2 berarti data kedua dari data yang di atas itu berapa? Nah, ternyata 4.
Nah, sekarang kita akan mencoba soal yang presentil. Di sini ada tentukan nilai P30 atau presentil ke-30 dari data berikut. Nah, sama seperti yang desil, kita harus mengurutkan data-datanya terlebih dahulu. Di sini rumusnya presentil itu XI dikali N ditambah 1 dibagi 100. Berarti P30 sama dengan X30 dikali 10 ditambah 1 per 100. P30 sama dengan X30 dikali 11 per 100. P30 sama dengan X3,3. X3 tuh berarti data ketiga. Data ketiganya tuh berapa? Oh, 4. Tapi di sini ada lebih 0,3. Nah, caranya ini kita itu dikali X setelahnya dikurang X3. X3 itu X4. Berarti X4 dikurang X3. X4 nya berapa? X4 nya tuh 4. X3 nya berapa? Oh, juga 4. Berarti 4 kurang 4, 0. Berarti 4 ditambah 0,3 dikali 0. P30 sama dengan 4 ditambah 0. Berarti P30 atau presentil ke-30 nya itu 4. Nah, jadi materi kita selanjutnya adalah peluang. Di sini ada contoh soal, yaitu tentukan peluang dari mata dadu yang berjumlah genap dari satu buah dadu. Materi dari peluang itu adalah PA sama dengan NA per NS. NA itu adalah jumlah mata dadu genap pada satu dadu, yaitu 2, 4, dan 6. Lalu NS itu jumlah mata dadunya ada 6. Jadi 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Nah, teman-teman, di sini kita udah ada di materi terakhir, yaitu frekuensi harapan. Soalnya tentukan frekuensi harapan munculnya gambar satu koin yang dilempar 16 kali. Nah, di sini rumusnya ada PA sama dengan NA dibagi NS. Sini kita masukin ya, PA sama dengan 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Karena NA itu peluang muncul dari gambar. Sedangkan NS itu jumlah sisi pada koinnya itu 2. Nah, di sini ada FHA sama dengan 1 per 2 dikali 16. Kenapa 16? Karena ini 16 lemparan dalam satu koin gitu. Jadi di sini kita masukin lagi FHA sama dengan 8. Jadi peluang muncul gambar pada 16 kali lemparan koin adalah 8 kali. Begitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.